Hey guys, welcome to my channel. Akhirnya channel ini dimulai juga setelah sekian lama, dan akhirnya gue juga megang di tangan gue Xiaomi 14T Pro. Nah, gue tuh pertama kali lihat Xiaomi 14T Pro di channel lain ya, karena mereka duluan dapet gitu. Dan gue lihat yang paling berkesan adalah hasil jepretan kameranya, skin tone-nya udah natural banget dan nggak kekuningan, nggak keputihan kayak Xiaomi sebelumnya yang mereka kebiasaan kayak gitu. Kulit orang jadi agak kayak terang, overexposed dan semacamnya ya. Jadi akhirnya gue dapet HP ini dan gue berhasil pegang, dan gue excited banget buat mulai compare hasil jepretannya dan juga gaming performance-nya. Untuk 10 menitan ke depan kita akan coba bahas semuanya, terutama soal kamera dan gaming performance. Terlepas dari 3 lensa Leica yang dipunyai oleh Xiaomi 14T Pro, yang menarik buat gue adalah menu-menunya sangat mirip dengan Xiaomi 14 yang 3 juta lebih mahal. Yang paling menarik buat gue tuh sebenarnya bukan zoomnya atau bukan Leica-nya sih, tapi ada settingan untuk ngubah-ngubah tone, ngubah-ngubah tonality, ngubah-ngubah saturasi, dan ngubah-ngubah ketajaman gambar. Ini semua menurut gue sangat-sangat memberikan ruang fleksibel sehingga lo bisa menentukan warna atau vibe foto yang kayak gimana yang lo pengen. Yang istimewa juga dari Xiaomi 14T Pro adalah lo bisa rekam sampai maksimum 8K 30 fps. Jadi bukan cuma 4K 30 atau 4K 60, ini bisa sampai 8K ya guys. Nah, tentu saja ada menu-menu lain yang juga menarik, which is movie mode. Di sini lo bisa tracking and lock on a subject untuk membuat backgroundnya jadi blur, seperti ala-ala di iPhone dengan cinematic mode-nya ya. Gak ketinggalan ada portrait mode di mana lo bisa pilih beberapa focal length. Kita juga bisa pilih beberapa filter dan tentunya beberapa tingkatan intensitas bokeh. Pokoknya lo bisa pilih sesuai yang lo pengen untuk foto-foto portrait lo. Lihat sekilas dari menu-menunya, ini tuh sebenarnya oke banget karena harganya 2 juta lebih murah dari Xiaomi 14. Tapi menu-menunya juga banyak yang mirip. Gua sebenarnya nggak gitu inget siapa aja yang beda ya, tapi nanti kita coba bahas pas sambil kita coba kamera plus 1 di lapangan. Kira-kira apa aja sih yang beda dari Xiaomi 14 sama Xiaomi 14T Pro? Oke, sekarang kita coba rekaman dari kamera depannya Xiaomi 14T Pro dan Pixel 8 Pro. Kalau dilihat dari sekilas sih, yang paling kerasa bedanya adalah frontalnya. Di Xiaomi 14T Pro agak ketat, di Pixel 8 Pro sedikit lebih lega gitu, tapi hampir nggak ada bedanya sebenarnya sih. Yang paling ketara bedanya adalah ketika kita membelatangi matahari kayak gini, mataharinya slow banget. Somehow di 14T Pro ya udah putih aja gitu langitnya. Kayak fokusnya cuma di muka sampai lain-lainnya hilang. Kalau lu turun dikit exposure-nya, dapet sih langit, tapi mungkin jadi gelap ya. Nah, kalau di Pixel 8 Pro ada balance sedikit antara langit dan antara highlights and shadow, sehingga muka masih jelas dan langit masih jelas. Kalau kita ngadepnya ke matahari sih ya oke aja dulu ya. Dan gue baru sadar ternyata tadi gue ngerekamnya pakai HDR10 Plus. Makanya warnanya agak-agak aneh pas gue masukin ke video editor. Nah, karena penasaran dan emang harus gue konfirmasi, maka gue ulang lagi ngerekam pakai HDR10 Plus mati. Nah, kali ini kalau HDR10 Plus-nya mati, tampaknya lebih balance ya antara highlights dan shadows. Jadi apakah HDR10 Plus itu lebih baik atau malah memperburuk reproduksi warna ya? Yuk kita coba tes zoomnya. Kalau kita rekam di 4K 30, kita bisa pindah-pindah lensa dengan leluasa seperti ini. Biasanya ini sekarang di ultra wide.
Kelihatan ya, lumayan lega. Kita pindah ke main lens, pindah lagi ke telefoto, dan ke 5x. Maksimumnya sampai 15. Kayak gini. Untuk slow motion videos, gue sama-sama setting di 240 fps. Tapi entah kenapa ya ketika gue masukin ke video editor, kok yang di Google Pixel 8 Pro malah lebih slow sedikit ya daripada 14T Pro. Satu hal yang gue notice dari Xiaomi 14T Pro adalah ketika lo mencoba convert video dengan HDR10 Plus ke SDR, warna-warnanya berubah agak aneh ya. Dan ini nggak pernah gue alami dengan iPhone, nggak pernah gue alami dengan Google Pixel 8 Pro gue sendiri. Karena ketika gue masukin video HDR ke video editor yang cuma support SDR misalnya, warna-warnanya tuh tetap kelihatan make sense. Tapi di Xiaomi, warna-warnanya agak berubah jadi aneh. Walaupun agak jittery dan kurang oke dalam menghandle highlight clipping dalam low light videos, sebenarnya Xiaomi 14T Pro ini udah lumayan oke ya untuk harganya. Karena noise-nya agak minim, detailnya cukup jelas dan warnanya pun pop up. Apalagi Xiaomi 14T Pro ini punya movie mode yang oke banget menurut gua sih. Movie mode ini kayak blur-bluran atau bokeh-bokehan video lah kayak di iPhone dengan cinematic mode-nya. Kalau gue bandingin sama Pixel 8 Pro gua pun, Pixel tuh kacau balau dalam ngelock subject, dalam mindahin bokeh mau di belakang atau di foreground. Tapi di sini kelihatan ya cukup rapi. Oke lah. Lanjut ke perbandingan fotonya. Kalau lu pilih Leica Vibrant, birunya itu di langit kelihatan jauh lebih kebiruan. Padahal pada aslinya sih kalau seinget gue langitnya nggak sebiru itu ya. Karena ini langit jam 5-an sore dan harusnya udah agak-agak memudar sih. Selain kadang-kadang exposure-nya kurang konsisten karena kadang terlalu overexpose, kadang pas. Ada juga beberapa kekurangan Xiaomi 14T Pro lainnya, misalnya ketika menangkap gradasi langit, ada warna-warna yang nggak berhasil ketangkap, dan seperti lo bisa lihat di sini dibandingin sama flagship kayak Google Pixel 8 Pro, kelihatan kan bahwa gradasinya sedikit lebih miskin warna dibanding Pixel. Walaupun begitu, Xiaomi 14T Pro sebenarnya unggul dalam beberapa hal, misalnya ketika sudah mulai gelap, dia berhasil menangkap highlights lebih baik daripada Pixel. Ditambah lagi grain dan noise di Xiaomi itu sebenarnya lebih minimal sih dibanding Google Pixel 8 Pro.
Gue pribadi lebih suka Leica Vibrant sih ternyata dibanding Leica Authentic. Karena gue orangnya jauh lebih suka moto objek-objek yang random, kayak gedung, scenery, landscape, langit, kayak gitu kan ya. Dan kalau pakai Leica Authentic ya agak nggak cocok sih buat objek-objek seperti itu. Tapi kalau kita foto orang atau sesuatu yang dramatis, I love Leica Authentic. Di sini bener-bener dramatis ya. Kerasa moodnya tuh bener-bener sweet, soft. Jadi kayak ada nuansa tersendiri yang nggak didapat dari HP-HP lain. Lanjut ke portrait dan zoom. Sebenarnya nggak perlu sih dibahas jauh-jauh lagi karena udah jelas portrait mode-nya ini oke banget. Ada beberapa pilihan focal length yang bisa kita pilih untuk membuat objek mendekat dan menjauh ya. Dan tentunya ada pilihan untuk mengatur intensitas bokeh sesuai yang kita inginkan. Portrait mode ini juga bisa di on off di kamera depan ya guys. Nggak ketinggalan, lo juga bisa pakai Leica Authentic atau Leica Vibrant di portrait mode sekalipun. Untuk zoomnya, maksimum zoom yang bisa kita dapetin dari HP ini adalah 30 kali. Sayangnya cuma satu sih, nggak ada OIS detailingnya. Jadi tangan gue harus bener-bener steady supaya bisa dapet gambar yang tajam dan setajam ini. Ini udah paling-paling bagusnya lah yang bisa gue dapet. Namun ada beberapa situasi di mana terjadi inkonsistensi antara ultrawide dengan wide-nya. Kelihatan kan ya, beda warnanya tuh kentara banget antara ultrawide dan wide. Detail highlights-nya pun hilang-hilangan di ultrawide, tapi cukup jelas di wide. Terutama jika kita menggunakan night mode. Kelihatan highlights-nya jauh lebih preserve. Nah, gimana guys? Gue suka banget dengan hasil fotonya. Seperti gue bilang di awal, skin tone-nya tuh lebih natural dibanding Xiaomi 14. Gue inget pas gue pakai Xiaomi 14 dulu, sering banget gue harus ulang jepretan atau atur exposure atas bawah supaya dapat warna kulit yang pas. Di sini mostly kerasa pas-pas aja. Yang gue rasa keunggulan utamanya juga adalah fiturnya benar-benar banyak. Hampir nggak di-courting dari versi flagship-nya si Xiaomi 14. Yang nggak ada di sini cuma makro di telefoto, lalu nggak ada juga OIS di telenya juga. Nggak ada juga ultra raw format ya, karena di Xiaomi 14 itu ada JPEG, RAW, sama ultra raw. Di sini cuma ada JPEG sama RAW. Tapi udah cukup lah. Tapi by the way ada beberapa kekurangan di bagian video yang nggak gitu gue rasakan dulu di Xiaomi 14, yaitu begitu rekam di low light, rekamannya kadang agak jittery. Ada satu hal juga yang gue suka banget, yaitu HP-nya gak gampang panas. Gue pakai rekam terus-terusan dan foto berjam-jam di cuaca Bali yang panas, HP-nya tetap kerasa lumayan adem di tangan. Anyway, kayaknya sekarang waktunya kita coba kemampuan gaming ya.
apakah temperaturnya akan tetap normal seperti ini atau justru bakalan overheating. So, let's see guys. Di Xiaomi pada umumnya ada beberapa settingan baterai yang bisa kita pilih. Untuk membantu gaming ada dua sih yang biasanya kita pilih, antara balance atau performance mode. Kalau kita setting di balance dan coba untuk main Wuthering Waves dengan setting rata kanan, kelihatannya nggak ada isu dan problem apa-apa sih. Selama berpuluh-puluh menit gue main, nggak pernah tuh ada nge-lag sedikit pun, dan nggak pernah ada jittery di sana dan di sini. Bahkan ini lebih daripada Vivo X100 yang gue pikir udah paling oke lah di harga segini ya. Kenapa gue bilang ini lebih oke? Karena setelah gue pakai selama 20-30 menitan, gue sih ngerasanya nggak terlalu panas ya HP-nya. Nggak sepanas pas gue pakai Vivo. Soal baterai emang sih lebih hemat di sana, terutama kalau kita switch ke performance mode, di mana tampilannya kelihatan even jauh lebih smooth lagi, gerakan-gerakan yang terjadi dan semuanya pun kayak nggak ada masalah sama sekali. Ini rata kanan ya guys. Cuma kan perlu diingat, Vivo X100 itu harganya 11.999. Yang ini harganya 9.999. So, perbedaan harganya tuh lumayan dan performance-nya sangat-sangat mirip. Bahkan bisa dibilang lebih baik. So guys, kesimpulannya sebenarnya HP ini sangat-sangat oke sih. Jadi kalau buat harga 8,999 dan lo suka kamera yang bagus, lo suka prosesor yang cepat, lo suka charging yang super cepat, kayaknya di harga segini nggak ada pilihan lain sih kecuali Xiaomi 14T Pro. Dan lo dapat case gratis, lo dapat charger juga, dan banyak fitur lain lah yang lo nggak dapetin dari HP lain harga serupa sebenarnya. Kekurangan utamanya, menurut gue sih sebagai pencinta mobile fotografi ya, itu adalah highlight clipping ketika lo rekam pakai kamera depan. Karena seperti lo lihat tadi kan, lo pakai kamera depan, langitnya langsung hilang semua, seakan-akan yang diprioritas itu cuma wajah lo, padahal kan nggak cuma itu yang penting ya. Dan ini penyakit yang sama dengan Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 biasa juga. Dan gua harap Xiaomi memperbaiki ini di Xiaomi 15 series on depan, soalnya vendor lain tuh udah lumayan oke dalam highlight management, dalam video management, sehingga ketika lo rekam, lumayan balance antara muka lo dan belakangnya nggak hilang. Untuk gaming udah sangat-sangat oke lah. Kayaknya saingan terberatnya cuma Vivo X100 yang harganya masih 3 jutaan, lebih mahal daripada ini. Dan Xiaomi 14 yang polanya lebih jelek dan harganya pun lebih mahal 2 juta gitu kan. Saingan lain selainnya adalah Samsung S24 FE tapi dengan harga 1 juta lebih mahal. Storage yang lebih kecil cuma dapat 256 versus 512. Gua rasa sih ini tetap jadi pilihan terbaik. So, gua harap review ini ngebantu. Fokusnya of course cuma di kamera dan gaming, tapi kalau lu suka review ini, jangan lupa like, subscribe, dan share supaya kita punya review lain yang lebih bagus lagi dan ya, bisa ngasih info lebih banyak lagi. So, thank you for watching. Terima kasih udah lihat review dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua menikmatinya. Bye.